Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel ini Bapak Ibu. Channel tempat kita berbagi informasi, baik itu informasi ASN, informasi pensiunan, serta informasi lain yang relevan untuk Bapak Ibu dimanapun berada. Dan sebelum kami menyajikan satu informasi ini Bapak Ibu, terlebih dahulu kami menyapa seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di video kita kali ini Bapak Ibu, ada sebuah informasi terbaru perihal berlaku mulai Juli 2025, cicilan utang bank pensiunan diringankan oleh pemerintah. Cek faktanya. Jadi Bapak Ibu semuanya, pemerintah secara resmi meluncurkan satu program terbaru Bapak Ibu terkait dengan cicilan utang bank pensiunan yang akan diringankan oleh pemerintah karena dianggap ini sangat membebani daripada para pensiunan PNS dengan gaji atau pendapatan yang sangat minim. Nah, bagaimana informasi selanjutnya Bapak Ibu? Silakan disimak video ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar setiap informasi yang kami update melalui channel ini dapat tersalurkan kepada Bapak Ibu dimanapun berada. Nah, Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita simak pokok pembahasannya perihal program pemotongan atau pemberian keringanan cicilan utang bank bagi para pensiunan PNS 2025. Pertama, Bapak Ibu, pemerintah secara resmi meluncurkan program restrukturisasi utang pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS sebagai bagian dari agenda reformasi kesejahteraan aparatur sipil negara. Di mana Bapak Ibu kebijakan ini menjadi angin segar bagi jutaan Bapak Ibu pensiunan PNS di seluruh Indonesia yang selama ini dibayangi oleh tekanan finansial akibat tingginya beban utang konsumtif. Kedua Bapak Ibu, krisis finansial di kalangan para pensiunan. Jadi lebih dari 60% pensiunan PNS di Indonesia tercatat memiliki utang aktif. Mayoritas berasal dari pinjaman konsumtif dan kredit multiguna yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, kesehatan, hingga pendidikan anak. Yang terakhir Bapak Ibu, kredit pensiun yang mencapai 8% per tahun. Nah, suku bunga kredit tersebut bisa mencapai 8% per tahun, sehingga menyebabkan sebagian dari Bapak Ibu pensiunan terjebak dalam siklus hutang yang berkepanjangan. Dan tak hanya itu, banyak dari para pensiunan menghadapi kondisi sulit di masa tua, mulai dari penurunan kualitas hidup, ketergantungan terhadap anak, hingga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar akibat penghasilan yang tersedot cicilan. Jadi itu Bapak Ibu ya, 3 program yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah dalam hal pemberian keringanan maupun potongan cicilan utang bagi Bapak Ibu pensiunan PNS 2025. Selanjutnya Bapak Ibu, adapun rincian kebijakan daripada restrukturisasi ini, di mana pemerintah melalui kerjasama dengan instansi keuangan dan lembaga pensiun akan memberlakukan program restrukturisasi utang dengan jumlah kebijakan strategis. Dan di sini ada 4 kebijakan Bapak Ibu yang akan kami sajikan kepada Bapak Ibu pensiunan PNS. Pertama, restrukturisasi kredit, di mana ini terbagi dalam 2 kategori Bapak Ibu. Perpanjangan tenor kredit hingga maksimal 5 tahun. Kemudian, penurunan suku bunga menjadi hanya 3% sampai 4% per tahun, jauh lebih ringan dari sebelumnya. Kedua, pemotongan bunga, di mana bagi pensiunan yang berusia di atas 70 tahun, sisa bunga yang melebihi 30% dari pokok utang akan dihapus secara otomatis. Ketiga Bapak Ibu, penghapusan denda, di mana pensiunan yang terdampak bencana alam atau menderita penyakit kronis akan dibebaskan dari denda keterlambatan. Dan yang keempat Bapak Ibu, relaksasi cicilan, di mana selama 6 bulan pertama, Bapak Ibu pensiunan hanya perlu membayar 50% dari jumlah cicilan bulanan. Jadi itulah rincian Bapak Ibu ya daripada restrukturisasi ini yang akan diberlakukan kepada para pensiunan PNS yang memiliki utang bank tahun 2025. Kemudian, adapun ketentuan penerima program restrukturisasi atau pemotongan atau pemberian keringanan cicilan utang bank pensiunan ini 2025, Bapak Ibu dapat kita pahami secara bersama-sama. Yang pertama, terdaftar aktif sebagai pensiunan PNS di database resmi pemerintah.
Kedua, memiliki kredit aktif atau tunggakan yang terjadi dalam periode 2019 sampai 2024. Ketiga, tidak sedang dalam proses hukum kredit terkait kredit bermasalah. Dan yang keempat adalah mengajukan permohonan langsung ke kantor instansi atau bank yang bersangkutan dengan dokumen lengkap termasuk identitas, bukti utang, dan surat keterangan pensiun. Jadi ada 4 ketentuannya Bapak Ibu ya, agar Bapak Ibu bisa menjadi bagian penerima program restrukturisasi cicilan utang bank ini bagi para pensiunan. Selanjutnya, terkait dengan program ini Bapak Ibu, di mana pemerintah juga memberikan beberapa cara atau langkah-langkah mengajukan potongan utang bank cicilan pensiunan ini kepada Bapak Ibu pensiunan yang memiliki kredit atau pinjaman di bank Bapak Ibu. Nah, caranya Bapak Ibu atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu pensiunan, pertama adalah Bapak Ibu pensiunan bisa menghubungi Taspen atau lembaga kredit. Yang kedua, Bapak Ibu pensiunan silakan kirim formulir dan dokumen lengkap pensiunan. Ketiga, Bapak Ibu pensiunan bisa lakukan negosiasi ulang tenor, bunga, dan relaksasi. Keempat, tanda tangan perjanjian restrukturisasi. Yang kelima atau yang terakhir Bapak Ibu, silakan pantau potongan gaji dan tagihan rutin setiap bulannya ketika Bapak Ibu menerima gaji dari PT Taspen. Jadi kelima cara atau langkah ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu pensiunan agar Bapak Ibu ketika melakukan pengajuan dapat berjalan dengan baik dan tidak terkendala oleh beberapa halangan perihal syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui PT Taspen Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu, adapun manfaat kebijakan restrukturisasi atau pemotongan cicilan pinjaman atau utang pensiunan PNS ini 2025, di mana kebijakan ini diyakini akan memberikan sejumlah manfaat yang signifikan Bapak Ibu. Dan di sini telah kami tampilkan ada 4 bagian Bapak Ibu yang menjadi dampak positif yang tentunya diharapkan oleh para pensiunan PNS. Yang pertama, meningkatkan daya beli pensiunan sehingga dapat hidup lebih layak dan mandiri. Kedua, dapat menurunkan risiko kredit macet di lembaga keuangan mitra, menjaga stabilitas sektor perbankan. Ketiga, mendorong sistem pensiun nasional yang lebih adil dan manusiawi, khususnya bagi generasi pensiunan yang selama ini belum menikmati reformasi ASN. Terakhir atau keempat Bapak Ibu, menjadi langkah awal dalam mereformasi kesejahteraan ASN secara menyeluruh. Nah, program restrukturisasi utang pensiunan ini Bapak Ibu merupakan langkah yang strategis yang menandai komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan abdi negara termasuk para pensiunan PNS. Tidak hanya saat aktif bekerja tetapi juga setelah Bapak Ibu memasuki masa purna tugas sebagai aparatur sipil negara. Tentu dengan pengelolaan yang tepat, kebijakan ini dapat menjadi model keberlanjutan dalam menghadirkan masa tua yang bermartabat bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia.